Ternyata Clay, sorry to say, dia gak bisa dapetin Selenanya. Karena dia mungkin kemungkinan besar itu dia mau ngamanin Selena, tapi ternyata Selena diamankan sama Frieza. Ini side-nya bakal pakai Chang'e. Dan di sisi lain, Yujong bakal menjadi pilihan dari tim Genflix. Arrow ini bakal kuat banget dari segi team fight-nya untuk Rinasmi. Di sisi lain juga, ingat, Genflix harus respect sekali dengan link dari Babiu. Link dari Babiu itu cukup cepat, cukup gesit, cukup lincah Bude Monster. Iya, makanya aku juga tadi kupikir, wah Baby pakai hero signature-nya nih akan sangat shining, shimmering, splendid, sparkling, tapi ternyata enggak, Itu. susah banget. Itu Dan dia. ini yang ngebikin kita bertanya adalah untuk landing phase-nya, kamu juga tadi kan sempat bilang kan kalau Yuzong dilawan Kalah, sama Khalid, one by one. landingnya akan susah banget untuk Yuzongnya. Yes, tapi kalau team fight, ini Khalid bakal bisa ke belakang karena Frieza ataupun Joker. Bukan Joker, dia itu siapa yang pakai? Ipin harusnya. Ipin yang pakai. Pakai Swan, Chang'e. yes. Dan itu bakal lebih kuat untuk team fight-nya. Tapi Bude Monster, akhirnya terima kasih Bude Monster. Apa tuh? Aku sudah lama tidak dengar spiring splendid itu. Sepiring, 2 piring, 3 piring. Aku sama Kabi cuma denger spiring doang. Iya. Karena kita nggak ngerti England. Sedangkan itu Genflix udah ngamanin Hellcard. Parsa untuk Clay. Link seperti yang Bude Monster bilang sudah diamankan. Dan akhirnya tergambar sudah kali ini draft yang dimiliki oleh Geekfam. Kagura tidak boleh dimainkan dan juga Parsa. Apakah akan permainannya cukup berani untuk Wah, Genflix? Dia menggunakan Cyclops Bude Monster. Menurut Bude Monster, apa? gimana? Cukup berani dia pakai Cyclops? Enggak sih Enggak ya? harusnya. Cyclops lumayan sih untuk hero-hero yang nabrak-nabrak. Kalau ngelawan mungkin yang kayak Lancelot, ini enak banget dari dari Cyclops-nya. Tapi wah ternyata beneran. Berarti Bude. Geekfam bakal main nabrak-nabrak. Yes. Jadi itu Genflix Arrow akan coba buat ngelawannya pakai Planet Attacks, pakai segala macam yang dimiliki dengan Enggak. Cyclops. Ini percaya sama, seperti percaya ya. Ini harusnya Cyclops-nya di side. Oh, wow. Lihat. Kenapa? Genflix Iron of Junior begitu mainnya. Oh. Yang pakai Midgard. Yang pakai Midgard. Maksudnya bisa jadi. Bisa jadi Aku kan shot, sih. caster paling shot tahu, maaf ya. Nah, menurut aku ini Cyclops-nya bakal berada di side kira-kira. Tapi dari Genflix Aerowolf, mereka sudah nggak punya support lagi. Parsa, Kagura sudah hilang, Chang'e dimakan, Wow. dan Hohenheim kalian sudah diamankan, Oh. dan Valir terbuka bebas untuk seorang Clay. Tapi ini bakal gampang banget sih dimakan Valirnya. Tapi oh, Minsitar, wah, ini Acil. ini kalau Acil Minsitar OP bener-bener sih. banget sih. Ini Minsitar sekali masuk, oh Vale itu di late game Bude. Siapapun bisa Damage-nya diterbangin dan ampun-ampunan damage-nya. Sisinya gede banget, Oh, damage-nya juga. Tapi ternyata mereka enggak. memilih untuk memainkan Leomord. Gak jadi di side Bude ternyata Nge-secure- Cyclops-nya. Nge-secure late game juga dan ternyata ini Cyclops untuk Clay. Dia bisa ngeharas dari early sih. Iya, tapi concern-nya satu Bude. Apa tuh? Ini kalau misalnya di colek-colek balik ya. Ini Cyclops kan bisa kita bilang anak bocah tengi ini kan gak punya skill escape ya. Paling planet attack yang cucu gitu. Iya. Dia menggunakan flicker, memang menggunakan flicker masih ada escape, tapi 120 detik. Kalau di awal mereka sudah diharas, kalau di awal mereka sudah dihabek-habek, kemungkinan besar menuju ke arah mid game atau late game, Cyclops-nya belum cukup kuat. Kecuali udah late game sekali, ini Cyclops bakal benar-benar perih planet attack. Dan dari draft kali ini, bisa dibilang cukup unik dari Genflix. Mereka membuat Mars menjadi hyper carry, dan di side lane-nya mereka menggunakan Leomord. Karena Leomord-nya bakal ke arah belakang banget. Bakal ke siapapun ini, Bude lihat, hero dari tim Geek itu lembek 4 biji. Itu semua Empat-empatnya. diinjek-injek sama super awat. Melehoi semua Bude Monster. Iya, jadi ini bakal menentukan gimana early game mereka. Kalau Geekfam tidak bisa untuk nahan di early game,
Ini susah banget untuk mereka, tapi begitu pula untuk tim Genflix harus sangat berhati-hati di game kedua ini. Ini adalah best of three series match terakhir untuk kedua tim antara Geek Fam dan juga tim Genflix Aerowolf. Alright, di arah mid lane ternyata ada Clay lebih memilih untuk clear minion dan sedang bersama dengan seorang super awat di arah bottom lane. Dan Mars seperti Ibu Demonstar, apakah mereka berdua? Soal bakal coba dibalikan, Likan Force dikeluarkan kali ini mengagetkan. Cukup terkejut dan terheran-heran mungkin dari seorang Xuan di arah bottom lane. Oke, akan bermain sangat agresif dari teman-teman Genflix Aerowolf di area bottom lane. Fuad dan juga Mars diharas habis-habisan oleh Xuan. Mudah banget untuk Xuan. Lihat Fredo bre, lihat Fredonya. Lihat Fredonya. Ini Fredo kalau pakai Hilda sepertinya gak sekolah. Sekolah cuma sampai bangku doang. Lihat gak sopan banget. Dia masuk-masuk ke lawan. Dia masuk-masuk ke hutan lawan tanpa permisi. Dan benar-benar membuat seorang Babiu benar-benar terhenti pergerakannya Bude Monster. Pressure dari Genflix Aerowolf di area tengah dan ngebuat mereka ngedapetin gold shield dan di red top lane rupanya Geek Fam mengamankan first blood-nya. Seorang diri Nasmi walaupun udah pakai flicker nggak bisa untuk selamat dari gemburan Geek Fam. Ya, kita bakal lihat sendiri dari Geek Fam cukup kuat di arah top lane. Dan di late game nanti mereka punya one-one yang bukan Iwan. Dan harusnya Genflix Aerowolf agak sedikit sadar dengan pergerakan di arah top lane. Mereka sudah hampir menghilangkan gold protection di arah top lane. Sudah pecah. Pet habis ini dari tim Geek Fam di area atas bakal tajir banget untuk one-one-nya, untuk Selenanya. Tapi di area tengah kali ini Baby dan juga Joker mencoba untuk mendefense blue buff mereka. Fredo gagal untuk mencuri hanya untuk saling mengganggu terus-terusan. Tapi Baby begitu tengkar, Baby harus berhati-hati. Oh dan sayang sekali tak bisa untuk nge-trade killnya. Fredo tumbang dipanis oleh tim Geek Fam. Terlalu jauh sendirian. Terlalu jauh sendirian dan membuat Fredo tumbang. Babiu masih mencoba untuk memaksakan farming seorang diri. Dan darahnya pun sakaratul maut, tapi super awat di arah bottom lane. Gak bisa berbuat banyak. Sedangkan Rinasmi masih level 3. Clay bakal coba ke arah seorang Ipin. Masih ada flicker digunakan dan satu habis row kena ke arah seorang Cyclops. Clay gak bisa di-dive in karena Frieza melihat dua player Genflix yang mengcover dengan cukup baik. Iya, saling memberikan dengan baik, tapi ini adalah awal yang sangat baik pula oleh tim Geek Fam. Mereka ngedapetin point kill dan lihat dari segi networknya karena mereka berhasil ngedapetin dari gold shieldnya. Network mereka begitu di atas Genflix Aerowolf. Berbeda hampir 2000 dan kali ini di area tengah sudah langsung dibuka pula vision dari Baby menggunakan Molten Shocker. Clay, Mars dan juga Fredo masih bertahan di area tengah. Kita bisa melihat Turtle Camp by Mandiri sudah muncul. Super Supriyadi di area bawah. Gak akan bisa selamat pastinya. Tinggal satu hit lagi dan what? Itu super awat Supriyadi. Perhitungannya sih udah kayak momentum terakhir. Itu masuk montage. Fix, bocah montage nih orang. Bener-bener berapa kali dilihat ya. Saat Eta ternyata di hit lagi, tanggung. Kan dia ada pasif nih. Ada basic attack, sadar. Oh, lihat. Super awat Supriyadi mengamankan absorb damage dan cukup baik kalkulasinya di arah atas. Frieza mau coba di-downkan dan ternyata masih bisa ada satu second ice yang gak bisa diamankan dengan cukup lebih. Bude Monster ini super awat berapa kali dia dapetin montage dan ini yang paling bahaya. Itu dia. Dimana ketika darahnya di bawah 30%, Leomord bakal ngeluarin critical damage. Itu yang ngebuat dia masih bertahan tadi Bude Monster. Itu dia dan itu bikin kaget banget dari Xuan-nya. Dia pikir perhitungannya udah tepat. Satu hit terakhir gagal buat ngamanin awat. Dan super awat, Clay bakal coba diamankan di arah mid. Masih ada flicker tapi Clay recover habis-habisan. Langsung ada Barbriel, 1 poin diamankan. Joker pun harus tumbang. Super awat mengamankan 2 poin tambahan kali ini. Super awat Supriyadi, bocah montage. Berapa kali dia masuk ke highlight MPL Bude Monster. Iya. Dia selalu nge-outplay pemain-pemain lawan mereka dan bahkan kita juga ngelihat barusan pakai Leon walaupun nggak terlalu populer hero ini tapi dia bisa ngebawa dengan sangat baik. Dan ada fakta cool dari Axe semenjak patch terbaru Project Next, Wen adalah hero yang mulai di-pick dan diperhitungkan oleh beberapa tim MPL season. Yeps, kita tahu Wen punya kemampuan, punya immune yang baik untuk late game insurance juga. Dari Wen-nya ketika udah pecah semua weakness point-nya, dia bisa langsung
targetin ke lini belakang. Betul banget, dan Bude Monster kita lihat di sini di arah bottom lane seperti ada team fight. Papi di arah depan, Fredo menang semua damage tapi masih harus kabur, damage-nya terlalu besar. Langsung ada Meteor Shower, sembur dan membuat Genflix harus mundur. Clay hampir terkena satu buah lele. Fredo, Mars, Sakaratul Maut. Mereka tidak boleh terlalu terburu-buru untuk melakukan team fight di arah bottom lane. Gak ada yang mau overcommit juga, semuanya hanya untuk nge-secure laning mereka. Dan kita melihat lagi Lord Camp by Mandiri sudah hadir di area bottom lane. Geek Fam dan juga Genflix Aerowolf mereka udah mulai bersiap untuk mengamankannya. Tapi dengan adanya Phantom State, Awas Super Supriyadi lagi dan lagi mengamankan Xuan. Gak ada yang bisa nge-backup dia, teman-temannya masih begitu jauh di area tengah. Flame Shot gak bisa ngapa-ngapain dan akhirnya Turtle berhasil diamankan oleh Genflix Aerowolf. Sementara di area top lane, Ipin berhasil melakukan split push, mendapatkan turret tier kedua. Fredo di sana mencoba untuk mengganggu, tapi pas lihat Garuka serigala terakhir. Joker masih ada Quick Sunker, masih di arah belakang. Satu hit terakhir, gak berhasil, masih bisa survive. Joker langsung ada star power, Laktat juga selamat. Clay gak mau masuk lebih lagi kali ini, tapi Marsnya masih bisa survive. Tidak terpick off, belum ada yang rugi di arah mid lane beri Bongstar. Gak ada yang mau overcommit dan kita ngeliat bahwa almost is never enough ini kejadian. Pokoknya aduh sepetil maning Aura Teyen. Keduanya saling menjaga posisi masing-masing. Geek Fam gak mau melakukan kesalahan yang sama. Terlalu percaya diri dalam peperangan seperti yang Kabi juga tadi bilang. Gak boleh dilakukan lagi. Geek Fam bermain sangat hati-hati. Mengamankan blow buff semuanya. Bermain sangat-sangat rapi. Begitu pula dengan Genflix. Sudah mengejar dari ketertinggalan networknya. Tapi kalau dari segi turret, mereka sama-sama kehilangan satu turret. Ya, belum ada yang mengamankan objektif lebih banyak. Bener banget, malah diunggulkan oleh tim Geek Fam ya Bude ya. Tapi di sisi lain dari point kill harusnya ini dari tim Genflix, mereka di arah late game cukup kuat sekali. Mars, Ipin juga di sana. Lihat, Super Awat bakal coba dapetin satu buah turret di cover habis-habisan sama Clay, damage-nya terlalu besar. Chesto ke arah belakang, langsung ada Phantom State ke arah belakang. Lihat, saat ini Babria cukup mengamuk. Sang kuda liar. Kali ini Fredo menang semua damage yang dimiliki dan ternyata Flame Shot, semburan maut. Shot bakal coba diajar, diinjak, digigit. Kali ini kuda Super Awat Supriyadi berhasil mendapatkan poin tambahan. Harus coba kabur ke arah Frieza, bakal coba untuk mengcover Ipin. Satu hit terakhir, apa kamu coba dipaksakan oleh Clay? Planet Attack, lihat bubble bobanya. Berhasil mengambil satu poin tambahan. Masih dari Nasmi, cita-cita di dinding diam-diam merayap. Tak bisa membuat Frieza berhasil selamat dari Bongstar. Iya, dan masih berlanjut sekarang Genflix Aerowolf setelah mereka berhasil untuk mengamankan tiap poin kill. Bergerak ke area mid lane, objektif selanjutnya mungkin di area tengah. Akan mereka push full lane, mencoba untuk mendapatkan Turtle dan sementara di area bottom lane, minion dari tim Geek Fam melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Commander, kita harus kasih Commander ke area minion, berhasil ngamanin satu di area bawah dan Turtle harus direlakan lagi ke arah Genflix Aerowolf. Terus-terusan network Genflix sedikit demi sedikit menancap. Dan Bude, tadi yang Bude bilang recommended minion itu kesurupan doyok minionnya. Dia melakukan split push di bawah. Wow, Tapi ternyata ya doyok jadi minion gitu di bawah. Iya bener banget, dan lihat itemnya udah ada Windtalker dari Roger dan Super Awat yang malah bakal menuju ke arah Blade of Despair. Bibi paling tajir loh, dia udah dapetin Blade of Despair duluan daripada Awat. Yes, karena dia bisa dibilang cukup well farmingnya dan dia terpick off satu kali. Oh belum, dia kepala nge-pick off. Dan Mars tidak berani masuk. Fredo terkena damage cukup besar. Dan bakal coba di cover. Flame Shot masih bisa bertahan satu buah Meteor Shower sembur ke arah belakang. Rinasmi mencoba untuk mengganggu. Satu buah golem menghancurkan seorang Fredo. Joker masih bisa selamat. Dan malah Rinasmi tumbang. Ipin memberikan satu buah crossbow opting dan mendapatkan 3 orang. Ini bencana. Genflix kehilangan 3 playernya. Super Awat Supriyadi. Lihat, dia masih belum membuka kudanya. Masih berada di dalam kandang. Belum di-priwit di arah mid lane beri Bongstar. Masih di kandang, belum mau dipanggil karena Genflix Aerowolf mereka nggak mau berperang di saat mereka kehilangan 3 membernya. Terlalu overcommit memasuki jungle milik tim Geek Fam. Dan kali ini kesempatan bagi tim Geek Fam untuk ngecicil-cicil sedikit dari segi turretnya Geek Fam. Mereka nggak mau melakukan kesalahan, tapi di area bottom lane terbuka sekali. Genflix Aerowolf kehilangan tier kedua di area bawah, digerogoti satu persatu oleh tim Geek Fam. Walaupun di sini di tengah Fredo sendirian cukup kuat untuk menang, tapi nggak akan terlalu lama. Semuanya komit dan flicker terakhir menyelamatkan Fredo. Stardust Talk down di belakang, cuman dengan Meteor Shower-nya Mars dalam bahaya. Mars masih bisa selamat dan ini
satu Joker saja yang harus tumbang. Tapi satu Joker berpengaruh dan sedang itu Clay satu yang terakhir. Mars bakal coba untuk mengamuk. Sang serigala terakhir gak jadi maju karena lihat Xuannya cukup menakutkan. Selenanya mengganggu pergerakan. Barbell dan super awan. Ipin One Asin masih ada Wind of Nature dan ternyata Ipin still survive. Selena Frieza save the day. Lihat pada besar. Kalau bukan karena Frieza, super awat sudah bisa dipastikan mendapatkan 1 poin taman atas Yes. seorang Ipin. Bisa ngamuk bareng kudanya, tapi sayangnya Genflix Zero kali dalam keadaan yang tidak baik. Mereka kehilangan begitu banyak bahkan turret yang bisa melindungi jungle mereka sudah dihabisi oleh tim Geek Fam. Satu persatu objektif dari tim Geek Fam dihabisi dan Lord sudah hadir. Dari Geek Fam gak mau terlalu terburu-buru, mau make sure terlebih dahulu untuk menumbangkan atau melakukan pick off sebelum melakukan Lord. Karena kalau enggak bisa terjadi kontes dan resikonya terlalu besar. Yes, ini kalau misalnya kontes di arah Lord resikonya besar. Kenapa? Kalau misalnya Rinasmi berhasil mendapatkan backline dari tim Geek Fam, ini bakal bisa membalikan keadaan. Wow. Geek Fam bakal bisa terkena snowballing. Udah dibuka Mountain Shocker-nya. Para pemain dari tim Genflix Arrow sudah terlihat langsung coba diambil kembali. Di sini dari Genflix ternyata Geek Fam pun sudah sedikit ketakutan. Mereka meriset kembali. Nggak mau terlalu terburu-buru. Retreat. Initiate retreat. Ini saya retreat, all out attack. Attack! Initiate backup di area bawah, ternyata Clay dan juga Awan seperti hanya berduaan aja Geek Fam. Mereka menang dari segi jumlah, tapi sayang satu sudah down, Baby terlebih dahulu yang tumbang. Kali ini Awan seperti di bakal Super ngamuk, dipindah-pindah Awan! sampai 3 player dari Geek Fam hilang ketika mencoba untuk melakukan gerakan ke area bottom lane, perhitungan yang salah. Dan sayangnya damage dealer terbesarnya sudah harus hilang terlebih dahulu. Lagi-lagi super awat mengamuk kali ini. Dan benar-benar snowballing untuk tim Geek Fam. Kali ini gak bisa berbuat banyak. Geek Fam kehilangan 4 playernya. Dan ini bencana. Lihat mereka langsung fokus dapetin turret. Malah mereka memilih ke arah mid lane. Joker gak bisa bertahan. Dia mau hilangin satu buah minion. Barbie dikeluarkan. Dan wipe out didapatkan oleh tim Genflix Arrow. Dan ini bencana tandanya. Genflix mengamankan 2 poin penuh. Genflix and Wolf. Mereka berhasil memenangkan dengan 2-0 walaupun di awal-awal mereka agak sedikit struggling, tapi dengan 1 wipe out, 3 pick off di bawah yang sebenarnya diinisiasi oleh tim